Selamat datang kembali di video Nerd in the Woods. Kali ini gua bakal ngebahas tentang manusia ikan, mermaid di dalam dunia Islam maupun di kebudayaan lainnya. Kon- Yuk kita langsung aja masuk ke pembahasan ya. Mermaid atau manusia ikan ini sering diadaptasi dalam bentuk dongeng, film-film, science fiction. Banyak manuskrip mengatakan bahwa mermaid ini adalah makhluk-makhluk yang tinggal di kedalaman lautan yang mempunyai badan seperti manusia, bagian atasnya dan bawahnya bagian seperti ikan gitu. Namun, apakah kamu tahu kalau mermaid ini atau manusia ikan ini juga ada dalam kebudayaan Islam? Baiklah, di sini akan gue bahas tentang mermaid di dalam kebudayaan Islam terlebih dahulu ya. Dalam dunia Islam, makhluk setengah manusia dan setengah ikan ini disebut dengan nama Adamiyah al-Bahar, yang berarti manusia laut, atau sering juga disebut dengan nama Hurriyah al-Bahar, yang artinya peri laut. Dalam riwayatnya, penampakan manusia laut ini sering dilaporkan oleh nelayan setempat, bahkan ada nelayan yang pernah menangkap manusia ikan ini. Al-Imam Az-Zurqani al-Maliki pernah didatangi oleh nelayan setempat yang menanyakan tentang hukum menikahi manusia laut atau peri laut ini. Dan dijawab olehnya bahwa hukum menikahi manusia laut adalah haram, karena menurutnya, walaupun bentuk bagian atas tubuh dari manusia laut ini menyerupai manusia, makhluk tersebut tetap merupakan golongan hewan laut, sehingga dilarang untuk menikahinya. Ar-Rawyani As-Syafi'i juga pernah bercerita tentang para pelaut di zaman itu yang mendatangi dirinya dengan membawa ikan dalam bentuk seorang wanita. Ar-Rawyani kemudian memarahi nelayan tersebut dan meminta sumpah kepada nelayan itu bahwa dirinya tidak pernah menyetubuhi manusia laut itu. Lalu ada Al-Qazwaini yang pernah berkata bahwa ada seseorang yang datang membawa hewan dengan bentuk bagian atas seperti manusia dan bagian bawahnya menyerupai ikan. Dan sesungguhnya di Laut Siam di beberapa waktu ada hewan yang bentuknya menyerupai bentuk manusia dan dia memiliki jenggot yang putih. Orang-orang setempat menamai makhluk itu dengan sebutan Saih al-Bahar. Jika mereka dilihat oleh manusia, maka makhluk itu akan terlihat senang. Jadi di zaman masa-masa kekhalifahan saat itu para ulama menyebutkan banyak nelayan yang sering melihat bahkan ada yang menangkap makhluk menyerupai manusia bagian atasnya dan bagian bawahnya itu menyerupai ikan. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan kepada para ulama ini, apakah manusia ini yang bagian atasnya seperti wanita itu boleh dinikahi atau tidak gitu. Jadi ulama banyak menyebutkan kalau mermaid atau manusia ikan atau peri laut ini tidak boleh dinikahi karena mereka merupakan bagian dari binatang gitu. Oke, kita lanjut. Setelah kita tahu kalau di dalam kebudayaan Islam, di dunia Islam juga mengenal makhluk setengah manusia, setengah ikan atau mereka sebut manusia ikan, peri laut, dan sebagainya. Kita akan ngebahas apa pendapat dunia lainnya di luar dunia Islam tentang makhluk ini. Dan berikut penjelasannya. Pembahasan tentang manusia ikan atau yang sering kita sebut dengan mermaid dan putri duyung ini sudah ada sejak zaman dahulu. Melansir dari Terry Beaverton dalam bukunya, Terry menyebutkan bahwa 4.000 tahun yang lalu, di zaman Babilonia, orang-orang pada zaman itu mengenal dewa Ea yang memiliki bentuk tubuh bagian atas seperti manusia dan bagian bawahnya berbentuk ikan, yang mengajarkan manusia tentang pengetahuan dan seni, yang kemudian dewa ini diadopsi oleh orang Yunani dengan sebutan Poseidon dan Romawi dengan sebutan Neptunus. Sedangkan saat zaman Romawi kuno, seorang naturalis terkenal dari Romawi bernama Pliny the Elder bahkan menuliskan sebuah surat ke Kaisar Augustus yang mengklaim dirinya telah menemukan banyak mayat dan yang dia sebut sebagai manusia laut. Pliny juga mengatakan pernah satu malam manusia laut memanjat naik ke atas kapalnya dan duduk sebentar di geladak, kemudian kembali menyelam ke dalam lautan. Pada abad ke-16, seorang penulis dan kartografer Aulus Magnus mengatakan bahwa seorang nelayan selalu mengingatkan untuk tidak melihat atau mencari manusia laut ini karena akan membawa kesialan bagi siapapun yang melihat makhluk tersebut.
Penjelajah benua Amerika Christopher Columbus bahkan pernah mengaku sering melihat manusia laut ini di daerah yang kita kenal sekarang sebagai Kepulauan Karibia. Banyak yang mengatakan apa yang dilihat Columbus adalah menanti, sejenis dugong yang memang sering terlihat di kawasan tersebut. Namun secara spesifik, Admiral dari Columbus mengatakan kalau yang dia lihat ialah makhluk yang bagian atasnya berbentuk seperti manusia dan bagian bawahnya seperti ikan. Bahkan si Admiral ini mengatakan sempat melihat wajah dari salah satu makhluk tersebut yang dia sebut mirip dengan wajah seorang pria. Dalam cerita populer, mermaid, putri duyung, siren, dan banyak lagi sebutannya merupakan makhluk yang suka menyesatkan pelaut di lautan dengan nyanyian mereka, sehingga tidak jarang cerita tentang kapal-kapal yang hilang di tengah lautan sering disangkut pautkan dengan keberadaan makhluk humanoid ini. Beberapa footage penampakan makhluk ini pun banyak tersebar di internet, yang kebanyakan adalah footage hoax. Mungkin saja keberadaan dari makhluk laut yang memiliki fisik bagian atas manusia dan bawah ikan ini memang ada, baik di zaman dahulu dan mungkin sampai sekarang. Namun dengan jumlah yang terbatas sehingga sangat sulit untuk dibuktikan kebenarannya, atau mungkin memang ada kebenaran yang sengaja ditutupi oleh orang-orang tertentu dari kita. Nah, jadi itu tentang penjelasan makhluk laut di berbagai belahan dunia termasuk dunia Islam. Mungkin memang ada makhluk-makhluk di kedalaman lautan dalam yang badannya menyerupai manusia bagian atas dan bawahnya seperti ikan gitu. Laut paling dalam itu baru bisa diselami oleh 3 orang sejarah mencatat. Sedangkan 70% dari bumi itu terdiri dari lautan. Jadi pasti banyak misteri yang masih tersimpan di dalam kedalaman lautan tersebut kan ya. Bisa jadi ya memang ada, cuman jumlahnya sudah sedikit karena pencemaran udara yang berakibat pada pencemaran lautan juga. Sehingga makhluk-makhluk ini terancam punah mungkin ya. Tapi menurut kalian apakah kalian percaya dengan adanya mermaid ini atau manusia laut atau peri laut ini? Atau mungkin ada di daerah kalian dan ada penampakannya yang pernah diceritakan turun-temurun ke kalian? Bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Dan sekian dulu untuk video Nerd in the Woods kali ini. Sampai bertemu lagi di Nerd in the Woods selanjutnya. Jaga kesehatan kalian. Bye-bye.